kami ingin mewawancarai salah satu pemilik UMKM stik jamur kori yang berlokasi di Sumber Jaya. Berikut hasil wawancara kami, selamat menonton. Nah, sebelum kita ke video, mari kita cari tahu dulu apa sih itu pengertian HPP, manfaat mengetahui HPP, memahami metode HPP, dan rumus HPP. Pengertian HPP. HPP adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan. HPP mencakup biaya langsung yang terkait dengan produksi atau pembelian barang yang akan dijual. Nah, di sini juga ada manfaat mengetahui HPP. 1. Menentukan harga jual yang menguntungkan. Dengan mengetahui HPP, UMKM dapat menentukan harga jual yang tepat. 2. Mengendalikan biaya produksi. Memahami HPP membantu UMKM untuk mengontrol biaya produksi atau dioptimalkan. 3. Mengukur kinerja keuangan. Dengan mengetahui HPP, bisnis dapat mengukur kinerja keuangan secara akurat. 4. Dasar pengambilan keputusan bisnis. HPP adalah data penting yang mendasari banyak keputusan bisnis. Selanjutnya, memahami metode HPP. 1. Definisi metode HPP. Akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan tersebut. Misalnya biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dibebankan langsung ke setiap pesanan atau proyek secara terpisah. 2. Kapan metode ini cocok digunakan? Metode ini cocok digunakan oleh usaha yang memproduksi barang berdasarkan pesanan khusus, di mana setiap produk bisa memiliki variasi dalam jumlah jenis atau spesifikasi. Contohnya adalah stik jamur yang dibuat berdasarkan pesanan pelanggan dengan varian rasa, balado, jagung manis, dan original. Rumus perhitungan HPP. Harga pokok pesanan sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead pabrik. Setelah ini kita akan menyaksikan videonya. Selamat menonton. Halo teman-teman, kami di sini akan mewawancarai dari pemilik stik jamur kori dari Fakultas Universitas Simalungun, Fakultas Ekonomi, dari mata kuliah Akuntansi Biaya. Dengan saya sendiri, Cynthia Pratiwi. Saya Titis Suryawandari. Dan ini pemiliknya, dengan Bapak siapa? Oke. Saya namanya Aidil Firdausya Pane, yang dipanggil Aidil Pane. Jadi ini namanya Rumah Jamur Kori. Izin ya Pak, kami ingin mewawancarai untuk tugas kami. Ceritakan sedikit dong Pak, bagaimana tentang usaha Bapak ini selaku sebagai pemiliknya sendiri. Ya, singkat aja ya. Ya. Jadi ini itu awalnya itu di tahun 2014, kita itu dari hulu ke hilir. Itu pertama kali kita itu dari hulunya itu mulai dari pembibitan. Ya. Dari pembibitan itu kita mulailah pengolahannya itu di tahun 2015. Kita mulai pengolahannya itu dari stik jamur. Ya. Dari stik jamur itu kita masih itu dulunya itu bingung kita mau jual kemana. Kadang-kadang jamur itu kan langsung habis, nggak habis kita langsung buang, nggak habis kita langsung buang. Akhirnya apa? Kita buat stik jamur. Dengan kita olah-olahan terus ya, stik jamur punya ide lagi. Ya. Dengan ide itu dibarengi dengan daripada itu kami selalu dibawakan dulu itu yang namanya belajar ya, belajar itu kami jumpa dengan dari pemerintah. Ya, dari pemerintah itu kita diajak lah mulai tanpa pameran. Dari pameran itulah kita mulai itu belajar dari pembuatan lagi crispy jamur. Nah, crispy jamur itu dulunya itu bukan begini, masih dia itu kita menjualnya itu masak langsung dijual. Nah, secara online kadang-kadang nelpon langsung kita jual. Nah, ketemulah kita sama Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia itu diajarin kita, Pak, gimana kita Pak? Kita buatkanlah dia itu berbentuk crispy jamurnya itu kemasan. Kita buatlah kemasan. Ini penting dulu masih polos ya, di polos. Kita belajar terus. Akhirnya di tahun 2018 kita mulailah dengan bentuk ini. Itu dari awal kita.
Untuk stik jamurnya sendiri itu ada varian apa aja ya Pak? Dan ukurannya tuh ada yang besar dan ada juga yang kecil. Bapak tunjukkan. Oke Pak. Ini namanya stik jamur tiram, itu ada di rasa balado, original, dan jamur manis. Ya. Sama halnya dengan stik jamur itu balado, original, dan andaliman. Ya. Ciri khas daripada Sumatera Utara andaliman. Ya. Berarti yang paling best sellernya ini Kalau yang bestseller itu andaliman sama yang balado. Ya. Jadi kalau kita bilang ini dia itu ukurannya ada yang besar dan kecil. Yang besar itu 15.000, yang kecil itu 8.000. 8.000. Ah. Berarti yang paling laku yang besar dong Pak. Yang besar, iya. Mana sih cara Bapak ngitung biaya-biaya tambahan selain bahan baku dan upah kayak sewa tempat atau listrik, harus ya dihitung gimana masuk ke harga produk. Ya. Kita menghitungnya itu daripada cost rasio kita. Contohnya kita mendapatkan misalnya itu dia itu 30 juta, dan 30 juta itu cost rasio misalnya kita bilang dari kita cost kita tentang apa ya, kita mulai dari tepung apa semua itu kita kenakan itu sekitar dia itu 20%, ya. Baru biaya dari akomodasi kita bikin dia itu 5%, ya. Baru kadang-kadang kita terpikir untuk biaya kita sendiri, ya, itu kita kenakan sampai dengan 25% atau 30%. Ya. Pak, stik ini udah kemana aja ada Bapak kirim? Oke, kalau kita ini alhamdulillah sekarang untuk ke Indonesia alhamdulillah, dan untuk Sumatera Utara kita sudah 80% di Sumatera Utara itu semua lain udah masuk, ya. Bahkan kita itu sudah ke Indonesia, ke Kalimantan, Bali, itu Jakarta sudah masuk kita, ya. Tapi kan ini kan otomatis kan ada sih Pak untuk pemesanan itu untuk Bapak antar sendiri atau pakai ojek online atau Oke, pakai apa? ya. Untuk misalnya kita itu kan sering itu kalau di luar kota kita mulai dari itu jadi JNE, jadi kita itu menjadi kurir, ya. Itu kalau di Sumatera Utara kita kasih dia itu 50%, ya. Nah, kalau untuk di Pulau Jawa itu kita kasih dia itu 25%, ya. Contohnya 100% misalnya itu 20.000. Nah, untuk di Sumatera Utara dia hanya kena 10.000. Nah, kita kasih dia free-nya itu misalnya 50%. Ya, oke. Jadi itulah dia perbandingan kita, makanya selalu orang mencarikan jamur kori. Nah, kalau misalnya untuk daerahnya Siantar ini, kita mulai dari di sini kan ada Grab, ada apa ya, kita mulai dari situ. Berarti bukan Bapak sendiri yang ngantar. Ya, dan itu kita kasih free ongkir. Oke. Kenapa kita cara free ongkir Siantar? Itu loh. Karena itulah jamur kori. Kita sudah tahu cost rasio kita. Dari mana cost rasio kita ya sudah bisa mendapatkan 6% daripada penjualan. Itu aja. Sementara Siantar ini masih kecil, ya. Jadi kita kasih itu namanya free ongkir. Tapi batas limit. Batas limitnya itu apa? Misalnya dia hanya ambil 4 bungkus. Di bawah 4 bungkus tidak ada kasih free. Dengan rasa-rasa yang punya beda, ya alhamdulillah Siantar ini sudah menggunakan jamur kori, gitu loh. Ya kita survei permintaan pasar. Contohnya kita itu selalu membawakan ke istilahnya sampel-sampel, ya, apa dirasakan mereka, gitu loh. Ya alhamdulillah semua suka, gitu dia. Kayak endorse ya Pak? Iya, alhamdulillah. Dulu kita masih covid, kalau dibilang artis cilik artis nasional yang sering sudah para diri itu sudah sering. Banyak dan artis membawakan. Kalau ini sekarang yang paling tenang kita di Andaliman itu, kalau pernah dengar toko paten. Toko paten itu kan semua itu turis. Jadi paling laku kita sini Andaliman. Karena orang tuh pikir rasa apa Andaliman. Sementara kalau kita Sumatera Utara ini mereka rasa nggak ada penasaran Andalimannya. Tapi kalau di luar ini paling jago. Tahu nggak harga kalau di paten itu berapa harganya ini? 35. Wow.
Tapi itu justru Bapak itu alhamdulillah. Kenapa? Berarti Bapak bisa ekspor dengan harga tinggi. Iya. Jangan gini loh, teman-teman kadang-kadang UMKM ini pikir apa? Oh mahal kali, harus dikurangi. Jangan. Karena produk dia itu yang masuk itu turis. Jadi kita terpikir nanti, kalau kita masuk nanti pasar kita luar negeri, ya ekspor, kita terpikir, oh berarti barangku aku jual 25.000. Kan gitu, yang jadi 15.000 produk 5.000. Nah itu kenaikan. Kenapa dia bisa menjual harga 35.000 dengan kondisi 1 bulan, dia nggak kemana ngambil 1.000 pieces loh. Paling jago. Nah itulah dia. Itu kita belajar mindset ya. Iya. Sementara UMKM itu selalu mindsetnya, oh kalau mahal itu, dia protes. Ya, saya bilang, saya nggak protes. Toh saya itu bangga, dia tertinggi. Gitu loh, dia bisa menguasai harga 35. Iya. Berarti barang saya bisa masuk ekspor. Terima kasih Pak udah dikasih tahu gimana tentang produk Bapak ini. Terima kasih juga yang sudah datang ke sini untuk belajar ya. Ya. Jangan pernah kita itu menghilangkan pelajaran-pelajaran yang sudah lalu ya. Belajarlah terus ya. Jangan mikirkan kita itu untuk naik ke depan itu kita mikirkan bekerja. Jadilah kita pengusaha. Ya. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Terima kasih, Pak. Nah itu tadi hasil wawancaranya. Sekarang kita masuk ke anggaran stik jamur kori.